Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI siap mendorong Komisi 5 DPR RI untuk menganggarkan masalah normalisasi Sungai Jeratun dan lainnya yang menjadi dampak utama terjadinya banjir di Kudus. Bencana banjir yang menggenang di beberapa kecamatan di Kudus menjadi sorotan berbagai elemen, salah satunya anggota DPR RI fraksi Gerindra Abdul Wahid. Banjir yang terjadi di Kudus salah satu penyebab utama yakni luapan sungai besar di Kudus. Dalam kesempatan reses DPR RI dilakukan diskusi kepada lintasan kabupaten yakni Demak, Kudus, dan Pati. Pasca banjir, Komisi 8 menjanjikan akan membawa aspirasi tersebut ke Komisi 5 DPR RI guna menganggarkan masalah normalisasi Sungai Jeratun mulai dari Kudus hingga menuju ke Pati, serta sungai lainnya yang saat ini sudah dangkal. Abdul Wahid meminta kepada Bupati Pati untuk mengkondisikan lambiran Sungai Jeratun yang saat ini sudah didapati banyak bangunan. Wakil 3 DPRD Kudus Sulistyo Utomo meminta kepada Bupati Kudus untuk perhatikan petani yang saat ini terdampak banjir. Dengan normalisasi Jeratun, Seluna ya. Jadi seperti banjir yang ada di Kudus, di daerah Undaan, daerah Mejobo, ini kalau tidak ada solusi untuk pembuangan ke arah Juwana, ini sampai kapanpun masih seperti ini. Jadi itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tolong ini ada koordinasi yang baik ya. Saya akan sesuai dengan anggota DPR RI Dapil sini, saya akan bawa ini ke Komisi 5. Ya, Komisi 5 bagaimana untuk menganggarkan masalah pelebaran atau normalisasi yang ada di sungai menuju ke arah Juwana itu. Sungai apa namanya itu? Itu Jeratun atau apa itu? Jeratun Seluna. Nah, ini persoalannya ada di Pati, yaitu tanah-tanah itu yang dulunya sungai yang lebarnya 100 meter sekarang tinggal 20 meter. Nah, itu karena apa? Karena sudah diduduki oleh masyarakat, dibuat rumah, dibuat pondok, dibuat masjid, ada buat macam-macam lah di situ lah. Nah, ini Pak Bupati Pati saya mohon untuk kerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, ini mengharapkan ada tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mengatasi pemulihan ekonomi pasca banjir ya. Karena penting, banyak sekarang sawah yang terendam, sektor ekonomi juga terhambat dengan adanya banjir ini. Kita harapkan ada terobosan-terobosan dari pemerintah daerah untuk bisa memulihkan ekonomi yang terdampak banjir di Kabupaten Kudus. Hartopo mengatakan normalisasi sungai terganjal tanah di bantaran sungai yang telah menjadi hak milik, sehingga perlu berkoordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mengurai masalah tersebut. Untuk normalisasi ini memang perlu standar-standar khusus. Perlu aturan-aturan khusus yang tidak bisa langsung sungai BBBS ini kecil langsung dinormalisasi, tidak bisa, memang harus melalui standar dulu. Paling tidak ada 60 meter lah, ya, baru bisa untuk dinormalisasi. Dan ini perlu mekanisme yang panjang karena di bibir-bibir sungai ini BBBS banyak yang di situ sudah menjadi HM. Yang sekarang ini baru menjadi proses yang sangat panjang sekali. Untuk yang kedua, saya minta supaya di sini itu ada embung, yang di daerah timur maupun di daerah barat. Tujuan kita apa? Embung ini adalah ketika ada genangan air, itu bisa untuk ada sudetan dan disalurkan ke embung situ sendiri untuk tandon air. Dan nantinya kalau musim kemarau bisa untuk irigasi. Hartopo menyebut Sungai Gelis di wilayah Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati pun belum bisa dinormalisasi. Pasalnya pelepasan tanah bantaran sungai yang menjadi hak milik warga sampai saat ini belum menemukan titik temu. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.